Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anissa dari kelas 4E Akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsentrasi akuntansi keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu yang pertama ada sumber hukum Islam, yang kedua Islam dan syariah Islam, dan yang ketiga sistem keuangan syariah. Topik ini bukan hanya penting untuk dipelajari, tapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan kehidupan. Semuanya adalah satu kesatuan. Islam bukan hanya berbicara tentang ibadah di masjid, tapi juga tentang bagaimana kita bermuamalah atau berinteraksi, bekerja, berniaga, bahkan mengatur pemerintahan dan ekonomi. Semua ini ada landasannya dalam hukum Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam. Ada 4 sumber hukum utama dalam Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Di dalamnya terdapat hukum-hukum pokok, nilai-nilai moral, dan prinsip kehidupan. Contohnya larangan riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Perintah menunaikan zakat, menepati janji, berlaku adil, dan lain-lainnya. Al-Quran bukan buku undang-undang yang kaku. Ia adalah pedoman hidup yang fleksibel, berlaku sepanjang zaman. Yang kedua itu ada hadis atau sunnah. Hadis adalah segala yang dikatakan, dilakukan, atau disetujui oleh Rasulullah SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat tapi tidak menjelaskan caranya, maka sunnah Nabi menjelaskan waktu, rakaat, gerakan, dan bacaan dalam sholat. Hadis juga menjadi sumber hukum ketika Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit suatu hal. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam suatu masa tertentu. Ijma muncul karena Islam adalah agama yang dinamis. Dunia terus berubah dan tidak semua masalah ada pada masa Nabi. Maka para ulama menggunakan kemampuan ijtihad untuk memberikan hukum. Contohnya masalah transplantasi organ, asuransi, atau fintech syariah. Semua ini bisa dihukum melalui ijma. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah metode analogi, yaitu mengambil hukum dari kasus lama yang ada dalilnya untuk diterapkan pada kasus baru yang serupa ilat atau alasan hukumnya. Contohnya, khamar diharamkan karena memabukkan, maka narkoba juga haram karena efeknya sama. Yang selanjutnya, kita akan membahas Islam dan syariah Islam. Islam secara bahasa berasal dari kata salama yang berarti damai, tunduk, dan selamat. Islam adalah agama yang diturunkan untuk membawa kedamaian dan keselamatan. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Islam bukan sekedar ritual keagamaan, ia adalah panduan hidup, cara berpikir, dan sistem kehidupan. Sedangkan syariah berasal dari kata syariah yang artinya jalan menuju sumber air, yaitu jalan keselamatan. Dalam istilah, syariah adalah aturan dan hukum yang diturunkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Syariah itu meliputi yang pertama ada ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga ukubat, yaitu hukuman pidana. Yang keempat munakahat, yaitu perkawinan dan keluarga. Yang kelima jinayah atau kriminal. Yang keenam siasah atau politik dan pemerintahan.
hingga ekonomi dan keuangan. Yang selanjutnya, tujuan syariah. Syariah Islam tidak diturunkan untuk mempersulit manusia, justru sebaliknya, ia diturunkan untuk menjaga dan melindungi 5 hal penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Setiap hukum Islam yang sah pasti bertujuan melindungi salah satu dari 5 hal tersebut. Yang selanjutnya kita masuk di sistem keuangan syariah. Kita tahu bahwa sistem keuangan konvensional banyak menimbulkan masalah, terutama karena adanya praktik riba, spekulasi, dan eksploitasi. Banyak orang terjebak dalam utang berbunga tinggi, kehilangan rumah karena kredit macet, atau tergoda investasi bodong. Islam hadir membawa solusi dengan sistem keuangan yang adil, etis, dan bebas dari riba, yaitu sistem keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah yang pertama adalah larangan riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi utang piutang yang tidak dibenarkan. Allah dengan tegas mengharamkan riba karena merugikan pihak lain. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang B adalah larangan gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakjelasan dalam objek transaksi seperti menjual sesuatu yang belum ada atau belum pasti. Maisir adalah perjudian atau spekulasi, yaitu transaksi yang mengandalkan untung-untungan. Yang ketiga itu ada akad yang jelas dan halal. Setiap transaksi harus berdasarkan akad yang jelas, saling rela, dan halal. Tidak boleh ada penipuan, kezaliman, atau kecurangan. Yang keempat, berbasis aset real. Sistem keuangan syariah harus melibatkan aktivitas nyata, barang, jasa, atau aset. Tidak boleh hanya transaksi uang ke uang tanpa nilai tambahan seperti trading falas spekulatif atau bunga uang. Ada banyak bentuk akad dan produk keuangan syariah. Yang pertama ada murabahah. Transaksi jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin. Yang kedua ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal. Yang C ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan modal bersama. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Yang keempat ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas barang atau jasa. Yang kelima ada wakalah, yaitu akad pelimpahan kuasa dari suatu pihak ke pihak lain untuk mewakili urusan tertentu. Yang selanjutnya kita masuk di lembaga keuangan syariah. Di Indonesia dan dunia kita mengenal berbagai lembaga keuangan syariah. Seperti Bank Syariah ada BSI Muamalat, BMT Baitul Mal Wat Tamwil atau Koperasi Syariah, asuransi syariah yaitu ada Takaful, pasar modal syariah ada saham syariah atau sukuk, zakat dan wakaf institusi ada Basnas, dompet duafa, dan lain-lain. Semua lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar sesuai dengan prinsip Islam. Yang selanjutnya ada peran sosial dalam sistem keuangan Islam. Sistem keuangan syariah tidak hanya untuk mencari untung, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial. Ada 3 instrumen sosial utama. Yang pertama zakat. Zakat itu wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang berhak. Infak dan sedekah itu sukarela untuk membantu sesama. Wakaf yaitu harta yang diberikan untuk kepentingan umum seperti sekolah, rumah sakit, masjid, dan sebagainya. Yang selanjutnya kita masuk di musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya kerjasama atau kemitraan. Dalam istilah fikih muamalah,
Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal atau mal untuk menjalankan usaha bersama dan menanggung resiko serta berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam praktik modern, musyarakah digunakan dalam berbagai proyek bisnis, pembiayaan usaha, bahkan pembangunan infrastruktur. Dasar hukum musyarakah terdiri dari Al-Quran seperti dalam surah Shad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Dan selanjutnya hadis Nabi yang meriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan kemitraan dagang, ijma ulama, dan praktik sahabat. Dalam musyarakah, masing-masing mitra menyetor modal, bisa uang, aset, atau tenaga, dan hasil usaha dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati, bukan otomatis berdasarkan kecil modal. Namun jika terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan proporsi masing-masing. Contohnya seperti Ali dan Budi sepakat membuka usaha kuliner. Ali menyetor usaha uang sebesar 50 juta dan Budi 50 juta. Keuntungan dibagi 60/40 sesuai peran. Kalau ada kerugian, maka masing-masing menanggung 50%. Jenis-jenis musyarakah itu yang pertama ada musyarakah mutanakisah, yaitu cocok untuk kepemilikan aset seperti rumah atau kendaraan. Pihak nasabah dan lembaga keuangan sama-sama punya porsi, lalu porsi lembaga keuangan diberi perlahan oleh nasabah sampai 100%. Yang kedua ada musyarakah permanen, yaitu mitra tetap memiliki kepemilikan bersama dalam jangka waktu yang lama. Cocok untuk usaha jangka panjang seperti bisnis keluarga atau pembangunan hotel. Musyarakah itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu adil dan transparan, yang kedua risiko ditanggung bersama, yang ketiga cocok untuk pembiayaan UMKM, dan yang keempat mendorong partisipasi aktif mitra usaha. Tantangan dalam musyarakah itu sulitnya menemukan mitra yang jujur dan profesional, resiko moral hazard atau penggelapan, manipulasi laporan, dan perlu pengawasan yang kuat. Yang selanjutnya kita masuk di sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset, proyek, atau hak manfaat. Sukuk bisa disebut sebagai obligasi syariah, tetapi berbeda secara struktur dan prinsip. Sukuk tidak mengandung bunga atau riba, melainkan berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah atau sewa, musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Dasar-dasar hukum sukuk itu yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba dan anjuran jual beli. Yang kedua ada Quran Surah Al-Hasr ayat 7 tentang pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga ada fatwa DSN MUI dan regulasi OJK atau SBI mengenai sukuk. Struktur umum sukuk itu yang pertama ada isur atau penerbitan, bisa pemerintah atau perusahaan. Yang kedua investor, pihak yang membeli sukuk. Yang ketiga ada SPF, Special Purpose Vehicle, atau lembaga penengah yang menjamin kehalalan transaksi. Yang keempat ada aset dasar, yaitu proyek, barang, atau jasa yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Contohnya, pemerintah ingin membangun jalan tol, mereka menerbitkan sukuk berbasis proyek tersebut. Investor membeli sukuk, dana digunakan membangun jalan tol, dan investor menerima imbal hasil dari sewa jalan tol itu. Jenis-jenis sukuk itu yang pertama ada sukuk ijarah berbasis akad sewa, yang kedua sukuk mudharabah yaitu berbasis bagi hasil penerbitan sebagai mudharib, yang ketiga sukuk musyarakah yaitu investasi bersama antara penerbit dan investor, yang keempat sukuk istisna yaitu untuk proyek manufaktur dan konstruksi, yang kelima ada sukuk murabahah yaitu pembiayaan berbasis jual beli. Contoh sukuk di Indonesia yaitu yang pertama sukuk negara retail atau SR yaitu untuk masyarakat umum mulai dari 1 juta. Yang kedua ada sukuk tabungan atau ST mirip SR tetapi tidak bisa diperdagangkan.
Yang ketiga ada project based sukuk, yaitu untuk membiayai proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Sukuk memiliki keunggulan, yaitu yang pertama syariah atau compliant, bebas riba, menawarkan investasi etis dan produktif, menarik investor muslim dan non-muslim, digunakan pemerintah untuk membiayai infrastruktur. Tantangan sukuk yang pertama itu kurangnya literasi masyarakat tentang sukuk, kurangnya proyek yang memenuhi prinsip syariah, kompleksitas, struktur hukum, dan operasional. Musyarakah dan sukuk sejatinya bukan sekedar instrumen ekonomi. Keduanya adalah jalan menuju sistem keuangan yang lebih adil dan berkah, sesuai dengan tuntunan Islam. Musyarakah mendorong kemitraan usaha lebih sehat dan adil. Sukuk membuka akses pendanaan yang halal dan berdampak sosial. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar punya potensi luar biasa untuk mengembangkan keduanya. Maka dari praktik ekonomi Islam ini tidak hanya sebagai teori tapi menjadi gaya hidup keuangan umat. Dalam istilah fikih muamalah, musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal atau mal untuk menjalankan usaha bersama dan menanggung resiko serta berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam praktik modern, musyarakah digunakan dalam berbagai proyek bisnis, pembiayaan usaha, bahkan pembangunan infrastruktur. Dasar hukum musyarakah terdiri dari Al-Quran seperti dalam surah Shad ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Dan selanjutnya hadis Nabi yang meriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan kemitraan dagang, ijma ulama, dan praktik sahabat. Dalam musyarakah, masing-masing mitra menyetor modal, bisa uang, aset, atau tenaga, dan hasil usaha dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati, bukan otomatis berdasarkan kecil modal. Namun jika terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan proporsi masing-masing. Contohnya seperti Ali dan Budi sepakat membuka usaha kuliner. Ali menyetor usaha uang sebesar 50 juta dan Budi 50 juta. Keuntungan dibagi 60 banding 40 sesuai peran. Kalau ada kerugian, maka masing-masing menanggung 50%. Jenis-jenis musyarakah itu yang pertama ada musyarakah mutanakisah, yaitu cocok untuk kepemilikan aset seperti rumah atau kendaraan. Pihak nasabah dan lembaga keuangan sama-sama punya porsi, lalu porsi lembaga keuangan diberi perlahan oleh nasabah sampai 100%. Yang kedua ada musyarakah permanen, yaitu mitra tetap memiliki kepemilikan bersama dalam jangka waktu yang lama. Cocok untuk usaha jangka panjang seperti bisnis keluarga atau pembangunan hotel. Musyarakah itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu adil dan transparan, yang kedua risiko ditanggung bersama, yang ketiga cocok untuk pembiayaan UMKM, dan yang keempat mendorong partisipasi aktif mitra usaha. Tantangan dalam musyarakah itu sulitnya menemukan mitra yang jujur dan profesional, resiko moral hazard atau penggelapan, manipulasi laporan, dan perlu pengawasan yang kuat. Yang selanjutnya kita masuk di sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset, proyek, atau hak manfaat. Sukuk bisa disebut sebagai obligasi syariah, tetapi berbeda secara struktur dan prinsip. Sukuk tidak mengandung bunga atau riba, melainkan berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah atau sewa, musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Dasar-dasar hukum sukuk itu yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan riba dan anjuran jual beli. Yang kedua ada Quran Surah Al-Hasr ayat 7 tentang pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat.
Dan yang ketiga ada fatwa DSN MUI dan regulasi OJK atau SBI mengenai sukuk. Struktur umum sukuk itu yang pertama ada isur atau penerbitan, bisa pemerintah atau perusahaan. Yang kedua investor, pihak yang membeli sukuk. Yang ketiga ada SPF, Special Purpose Vehicle atau lembaga penengah yang menjamin kehalalan transaksi. Yang keempat ada aset dasar, yaitu proyek, barang, atau jasa yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Contohnya, pemerintah ingin membangun jalan tol, mereka menerbitkan sukuk berbasis proyek tersebut. Investor membeli sukuk, dana digunakan membangun jalan tol, dan investor menerima imbal hasil dari sewa jalan tol itu. Jenis-jenis sukuk itu yang pertama ada sukuk ijarah, berbasis akad sewa. Yang kedua sukuk mudharabah, yaitu berbasis bagi hasil penerbitan sebagai mudharib. Yang ketiga sukuk musyarakah, yaitu investasi bersama antara penerbit dan investor. Yang keempat sukuk istisna, yaitu untuk proyek manufaktur dan konstruksi. Yang kelima ada sukuk murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli. Contoh sukuk di Indonesia yaitu yang pertama sukuk negara retail atau SR, itu untuk masyarakat umum mulai dari 1 juta. Yang kedua ada sukuk tabungan atau ST, mirip SR tetapi tidak bisa diperdagangkan. Yang ketiga ada project based sukuk, yaitu untuk membiayai proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Sukuk memiliki keunggulan, yaitu yang pertama syariah atau compliant, bebas riba, menawarkan investasi etis dan produktif, menarik investor muslim dan non-muslim, digunakan pemerintah untuk membiayai infrastruktur. Tantangan sukuk yang pertama itu kurangnya literasi masyarakat tentang sukuk, kurangnya proyek yang memenuhi prinsip syariah, kompleksitas, struktur hukum, dan operasional. Musyarakah dan sukuk sejatinya bukan sekedar instrumen ekonomi. Keduanya adalah jalan menuju sistem keuangan yang lebih adil dan berkah, sesuai dengan tuntunan Islam. Musyarakah mendorong kemitraan usaha lebih sehat dan adil. Sukuk membuka akses pendanaan yang halal dan berdampak sosial. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar punya potensi luar biasa untuk mengembangkan keduanya. Dalam istilah fikih muamalah, musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal atau mal untuk menjalankan usaha bersama dan menanggung resiko serta berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam praktik modern, musyarakah digunakan dalam berbagai proyek bisnis, pembiayaan usaha, bahkan pembangunan infrastruktur. Dasar hukum musyarakah terdiri dari Al-Quran seperti dalam surah Shad ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Dan selanjutnya hadis Nabi yang meriwayatkan bahwa beliau pernah melakukan kemitraan dagang, ijma ulama, dan praktik sahabat. Dalam musyarakah, masing-masing mitra menyetor modal, bisa uang, aset, atau tenaga, dan hasil usaha dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati, bukan otomatis berdasarkan kecil modal. Namun jika terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan proporsi masing-masing. Contohnya seperti Ali dan Budi sepakat membuka usaha kuliner. Ali menyetor usaha uang sebesar 50 juta dan Budi 50 juta. Keuntungan dibagi 60/40 sesuai peran. Kalau ada kerugian, maka masing-masing menanggung 50%. Jenis-jenis musyarakah itu yang pertama ada musyarakah mutanakisah, yaitu cocok untuk kepemilikan aset seperti rumah atau kendaraan.
Pihak nasabah dan lembaga keuangan sama-sama punya porsi, lalu porsi lembaga keuangan diberi perlahan oleh nasabah sampai 100%. Yang kedua ada musyarakah permanen, yaitu mitra tetap memiliki kepemilikan bersama dalam jangka waktu yang lama, cocok untuk usaha jangka panjang seperti bisnis keluarga atau pembangunan hotel. Musyarakah itu memiliki kelebihan. Yang pertama itu adil dan transparan, yang kedua risiko ditanggung bersama, yang ketiga cocok untuk pembiayaan UMKM, dan yang keempat mendorong partisipasi aktif mitra usaha. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, sumber hukum Islam menjadi fondasi dalam membangun semua sistem dalam kehidupan umat Islam, termasuk sistem ekonomi dan keuangan. Islam dan syariah Islam adalah suatu kesatuan utuh yang mengatur bukan hanya aspek spiritual tapi juga sosial dan ekonomi. Sistem keuangan syariah hadir sebagai solusi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang tidak selaras dengan prinsip Islam. Dengan memahami ketiganya, kita bisa menjadi muslim yang tidak hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga membangun kehidupan yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan untuk semua. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memahami Islam secara kafah dan menyeluruh. Baik, itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.